Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam pengalaman-pengalaman sedih yang terjadi dalam hidup kita, seperti pengalaman kecelakaan, pengalaman ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, dan pengalaman masalah yang datang silih berganti, sering membuat kita menyalahkan Tuhan. Kita mudah sekali berpikir bahwa semua yang terjadi dikarenakan Tuhan meninggalkan manusia. Kita sering berpikir bahwa Tuhan tidak mencintai kita karena kita mengalami yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Bahkan karena pengalaman yang menyedihkan itu, banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, sabda Allah hari ini mengingatkan kembali kita dan disegarkan kembali dengan pesan Yesus kepada muridnya. Dalam Injil Yohanes diceritakan bahwa sebelum Yesus pergi kepada Bapa, Yesus berpesan supaya para murid tidak gelisah dan sedih akan kepergiannya. Hal ini dikatakan Yesus karena para murid sudah tergantung kepadanya. Para murid takut tidak ada lagi yang akan menuntun mereka dari kekerasan pihak yang tidak percaya kepadanya. Karena itu, Yesus berpesan bahwa Dia memang akan pergi, tetapi Dia akan kembali lagi
kepada mereka dan akan menuntun mereka lewat roh kebenaran. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid tadi juga berlaku untuk kita. Yesus tidak akan pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Pengalaman-pengalaman sedih yang kita alami bukanlah cara Allah. Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk bersedih. Kita perlu menyadari bahwa kitalah yang sering menimbulkan pengalaman-pengalaman itu. Pengalaman yang tidak mengenakkan itu. Seperti naik sepeda motor misalnya, kita sering lalai memakai helm atau kita lupa memeriksa keadaan sepeda motor kita. Kelalaian inilah yang membuat kita mengalami kecelakaan. Lalu apakah pengalaman ini terjadi karena Tuhan meninggalkan kita? Saudara-saudariku yang terkasih, untuk itu mari kita mencoba memeriksa diri kita masing-masing. Mari kita mengubah pola pikir kita dari yang sering menyalahkan Tuhan menjadi sering berserah kepadanya. Dengan berserah kepadanya, kita akan aman. Dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa pengalaman dunia ini tidak berkuasa kepada murid-muridnya. Apa yang dikatakan Tuhan ini adalah pesan untuk kita percaya bahwa Dia selalu beserta kita. Emmanuel. Dia hadir melalui roh kebenaran yang ada di dalam hati kita. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga lewat permenungan hari ini kita semakin mampu berserah kepada Allah. Dan tentunya kita percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memang pergi kepada Bapa, tapi Dia akan kembali untuk kedua kalinya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita persiapkan diri kita untuk kedatangannya yang kedua. Tuhan memberkati kita. Ya Allah, turunkanlah roh-Mu atas kami, agar kami mampu berserah kepada cinta-Mu. Semoga hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada-Mu, sehingga kami mampu untuk selalu setia kepada-Mu dalam suka dan duka hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan junjungan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar.
Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.